Buat saya sih, Anies itu lebih baik siap-siaplah dengan bendera putih tanda menyerah. Demokrat kemungkinan besar ke Ganjar Pranowo. PKS kemungkinan besar juga ke Prabowo Subianto. Masing-masing partai itu berlomba membuat sekoci untuk menyelamatkan diri. Tinggal Anies dan Nasdem ditinggal saling menatap sambil masing-masing mengutuk dalam hati. Sialan, harusnya dulu gua nggak perlu jalan sama lu, bikin kalah aja. Terancam gagalnya Pres, Denny Siregar ngaku kasihan ke Anies Baswedan. Koalisi Demokrat, PKS, dan Nasdem terancam bubar. Terbukti elektabilitas terjun bebas. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Padahal ya, kurang otot apa Nasdem itu dukung Anies loh. Bahkan Nasdem ini rela dimusuhin banyak kaum nasionalis. Tapi ternyata hasilnya malah memalukan partai. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Janiago di channel Media 45. Pegiat media sosial Denny Siregar mengaku kasihan dengan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan. Pasalnya elektabilitas Anies terus menunjukkan tren yang menurun dan masih kalah dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Ini juga menyebut koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, PKS, dan Partai Demokrat kini terancam bubar di tengah jalan karena anjloknya elektabilitas Anies. Seperti halnya koalisi Indonesia Bersatu yang dulu digagas oleh Golkar, P3, dan PAN. Ini menyebut dalam iklim demokrasi, Pilpres itu mahal banget biayanya. Belanja kampanye sekelas Pilpres itu angkanya bisa di angka triliunan rupiah, dan para pengusaha-pengusaha besar di belakang para calon pasti sudah memperhatikan trennya Anies yang semakin lama semakin turun. Jadi ada kemungkinan Anies terancam gagalnya Pres, sebab Denny mengatakan semua partai pastinya tak ada yang mau kalah di kontestasi Pilpres 2024 itu. Daripada fokus sama Anies, lebih baik mereka fokus di dua pasangan calon yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang masih salib-menyalip di hasil survei. Bahkan perkembangan terbaru, Lembaga Survei Indonesia atau LSI telah merilis hasil surveinya. Elektabilitas Prabowo berada di posisi puncak disusul oleh Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Elektabilitas Prabowo di angka 35,8%, disusul Ganjar Pranowo dengan 32,2%, dan terakhir Anies yang mendulang suara di angka 21,4%. Terlebih tidak ada yang mau menjadi cawapres Anies selain AHY, sedangkan AHY yang sangat minim pengalaman kerja sehingga sulit bagi Anies untuk berharap pada dua hal penting. Bahwa AHY bisa menambah elektabilitas Anies dan AHY nantinya bisa membantu Anies dalam menjalankan tugas sebagai presiden kalau memang beneran menang ya. Makanya sulit buat Anies untuk ngarepin AHY bisa membantu di kedua hal yang tadi. Terus nanti bagaimana Anies berharap memenangkan Pilpres jika jadi berpasangan dengan AHY? Namun kalau nggak berpasangan sama AHY, ada kemungkinan besar Demokrat akan cabut dari koalisi. Hasilnya juga sama, Anies akan gagal nyapres. Dan jika diprediksi bahwa jika gagal maju nyapres di Pilpres 2024, maka Anies akan mencari jalan yang memungkinkan Anies untuk maju lagi di Pilpres 2029. Artinya Anies mencari tempat di mana dia masih bisa mempertahankan elektabilitasnya, bisa mempertahankan eksistensinya di mata publik. Nah, Anies bisa masuk bursa cawapres, tapi rasanya nggak mungkin ya Ganjar maupun Prabowo memilih Anies jadi cawapres. Pastinya masing-masing sudah punya cawapres sendiri, atau Erlangga Hartarto. Mereka semua ini kan para capres yang bakal melanjutkan program-program Presiden Jokowi. Sedangkan Anies itu kan antitesis, gak nyambung dong. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Denny Siregar, bahwa kemungkinan besar Anies akan gagal nyapres di 2024 nanti. Melihat level Anies sudah stuck dan tidak bisa lagi meroket, wajar kalau nantinya Anies akan menggunakan politik identitas untuk menang. Mau itu cara termudah dan sekaligus cara terakhir, mau jualan prestasi, apa yang mau dijual. Formula E dan Jazz aja sudah cacat, gak bisa dibanggakan lagi. Masa mau jualan kain waring dan pernah resmiin gardu listrik? Malulah. Maka dari itu waspadalah terhadap Anies dan para pendukungnya itu. Mereka bisa makin liar jika mereka merasa Anies makin melorot popularitasnya. Mereka itu ibarat salesman yang kalau tidak capai target, maka bakal dipecat tanpa pesangon, plus kepala dicukur sampai botak licin. Semakin panik mereka, semakin gila manuver yang akan mereka lakukan. Jadi, bagaimana menurut Anda?
dan jadi saksi. Aku sendiri datang ke tempat JK, aku lihat di situ Sudirman. Ya, Sudirman Said iya, dan Anies. aku datang ke tempat JK, aku kan paling sering ke tempat JK. Ada Anies. Bukan soal valid nggak valid, itu faktanya kok. Gitu loh. Rahasia bocor. Pandana Baban bongkar alasan Jokowi depak Anies dari lingkaran istana. Ada kong kali kong sama JK? Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Ya, Anies adalah anak ideologis dari JK. Artinya meski secara darah dan daging tidak ada hubungan, tapi Anies seolah banyak mendapat kemudahan jalan politik lewat jalurnya Pak Yusuf Kalla. Halo, kembali lagi dengan saya Nana Caniago di channel Media 45. Elit PDI Perjuangan Pandana Baban membocorkan alasan Kepala Negara Presiden Joko Widodo mendepak Anies Baswedan dari kursi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud. Ia berujar jika saat masuk ke lingkaran istana, Anies tampak lebih dekat dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla atau JK. Adapun pengakuan tersebut disampaikan dari pengamatannya. Lanjutnya, ia mengatakan kedekatan keduanya tidak mengherankan lantaran mereka merupakan mantan kader himpunan mahasiswa Islam. Namun saat itu, Panda mengaku heran. Tak hanya itu, dirinya juga mengaku menanyakan langsung kepada Jokowi perihal kedekatan Anies dengan JK. Tapi ternyata Jokowi sudah tahu akan hal itu. Karena itu, Pandana Baban menduga jika kedekatan Anies dan JK menjadi alasan pemecatan Anies. Memang sebelumnya dalam masa pemerintahan Joko Widodo, reshuffle jilid pertama terkena kepada Anies Baswedan yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan. Kesamaan latar belakang ini mungkin saja membuat banyak asumsi-asumsi yang cukup masuk akal tentang keberpihakan JK terhadap pasangan Anies Sandi pada waktu itu. Untuk diketahui oleh para pengamat politik yang masih newbie, kita harus tahu bahwa JK pernah menjadi Menteri Perdagangan di era pemerintahan Gus Dur. Gus Dur yang saat itu menjadi presiden melakukan reshuffle kabinet kementeriannya. Rekam jejak JK saat menjadi menteri menunjukkan memang harus diakui sebagai sebuah pemecatan. Ahmad Doli Kurnia yang pada saat itu menjabat sebagai Wasekjen DPP Partai Golkar mengatakan bahwa Yusuf Kalla dipecat karena adanya indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan ia juga mengatakan JK pada saat itu merupakan orang yang tidak disiplin di dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Perdagangan. Awalnya saya kurang percaya dengan apa yang dikatakan oleh Doli. Seiring waktu berjalan, ternyata kita melihat adanya indikasi yang seperti itu. Wakil Presiden Yusuf Kalla sekarang sudah menunjukkan keengganannya untuk disiplin terhadap Presiden Joko Widodo. Pak D yang memerintahkan seluruh jajarannya untuk bersikap senetral mungkin di dalam menghadapi Pilkada DKI Jakarta. Namun apa yang dilakukan oleh Yusuf Kalla di tengah-tengah semangat netralitas yang dijunjung tinggi oleh istana, berani-beraninya ia membantah prinsip netralitas tersebut. Awalnya memang sulit menebak langkah JK, karena JK cukup lihai dan ahli di dalam menyembunyikan setiap langkah politiknya. Namun belakangan ini, kita tahu bahwa istrinya ternyata memiliki kedekatan khusus dengan ibu-ibu paslon nomor 3, Anies Sandi. Mungkin JK berpikir bahwa nasi sudah jadi bubur. Lantas JK melepaskan seluruh topeng dan secara terang benderang mendukung pasangan calon Anies Sandi. Sepertinya, kedekatan JK dan Sandi yang dimaksud oleh Pandana Baban di Kabinet Jokowi pada waktu itu ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Yang pada akhirnya, Jokowi mengambil sikap dan memecat Anies dari Mendikbud. Selain itu, alasan lainnya kenapa Anies dipecat dari kursi Mendikbud adalah kebijakan Anies yang tidak sejalan dengan kebijakan Jokowi. Anies tidak menerjemahkan visi misi presiden sebagaimana dikemukakan saat kampanye. Ini jelas tidak disukai Jokowi, sebab Jokowi sudah menegaskan pada saat mengumumkan para menteri, tidak ada misi menteri yang ada misi presiden, kata Jokowi saat itu. Tapi yang ada, Anies malah membuat kebijakannya sendiri tetapi tidak mendasar. Jadi, bagaimana menurut Anda?